skeletal imaging pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, perlu saya umumkan bahwa semua pertanyaan dari peserta agar dapat disampaikan melalui modul tanya jawab, modul Q&A yang ada dalam sistem Zoom ini, tidak perlu menunggu sampai presentasi selesai. Q&A itu bisa langsung diisikan sehingga nanti tidak menumpuk, agar tidak menumpuk pada saat kita sesi tanya jawab nanti. Kita akan mendengarkan dulu kedua presentasi, baru kita akan memasuki tanya jawab sekaligus untuk kedua topik pada pagi hari ini. Perkenankan saya mengundang pembicara pertama, yaitu Dr. Nimas Diana Yulisa. Dr. Diana ini adalah staf senior di Departemen Radiologi FKUI RSCM, konsultan dalam bidang radiologi muskuloskeletal, dan juga ketua divisi radiologi muskuloskeletal di Departemen Radiologi FKUI RSCM. Pada pagi hari ini Dr. Diana akan membawakan topik yang sedikit modifikasi dari yang pengumuman sebelumnya, yaitu mengenai appendicular arthropathy, a practical approach. Kepada Dr. Diana, saya persilakan, Dok. Terima kasih, Dr. Marcel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada sejawat sekalian. Selamat datang, Prof. Nurlela. Terima kasih atas kehadirannya. Pagi hari ini saya akan berbagi sedikit tentang appendicular arthropathy. Mungkin ini juga banyak sebenarnya kita temukan sehari-hari. Saya mencoba untuk bagaimana kita meng-approach suatu radiografi konvensional, khususnya pada kelainan-kelainan sendi appendikular. Ya, seperti kita ketahui bahwa radiografi konvensional itu tetap merupakan suatu pemeriksaan radiologi yang pertama dilakukan dalam mengevaluasi suatu kelainan sendi. Ya. Pada appendicular arthropathy sebenarnya itu pemeriksaan radiografi konvensional sendiri sudah bisa mengarah kepada suatu diagnosis yang spesifik, ya, dan sudah mengarah ke diagnosis yang definitif. Tapi kadang-kadang pada kasus tertentu di mana kelainan itu sudah tumpang tindih, maka kita kadang-kadang sulit membedakan atau bahkan membuat diagnosis banding dari suatu kelainan sendi pada sendi-sendi appendikular. Karena itu kita penting sekali untuk mengetahui morfologi dari lesi tersebut dan distribusi. Jadi hal yang pertama adalah morfologi, yang kedua adalah mengenai distribusi. Pagi ini saya mencoba membicarakan tentang patofisiologi dari setiap kelainan tersebut yang kita hubungkan dengan gambaran radiologi. Kemudian bagaimana distribusi lesi tersebut juga berperan dalam diagnosis, dan bagaimana kita meng-approach menggabungkan antara patofisiologi, kemudian gambaran morfologinya dan distribusi lesi untuk dapat membuat suatu diagnosis. Sebenarnya kelainan-kelainan yang biasa kita lihat itu hanya OA, RA yang tersering adalah OA, RA, kemudian deposit kristal, kemudian ada gout, dan septic arthritis. Ini adalah 5 kelainan yang utama, walaupun banyak sekali sebenarnya kelainan-kelainan yang lain pada sendi-sendi appendikular. Dan sebenarnya juga morfologi dari lesi itu sendiri hanya ada ini, ya, kelainan morfologinya itu ada osteofit, ada erosi, osteopenia, sklerosis, penyepitan celah sendi, dan pembengkakan jaringan lunak sekitar. Ada 5 kelainan ini. 5 kelainan ini
Tapi morfologi dari kelainan-kelainan ini yang berperan dalam mendiagnosis suatu kelainan, ya. Karena itu kita penting untuk mengetahui bagaimana perjalanan penyakit tersebut sehingga kita dapat mengaplikasikan gangguan perjalanan penyakit tersebut terhadap kelainan yang terjadi. Kita mulai dengan penyempitan selah sendi misalnya. Adanya penyempitan selah sendi, adanya pembentukan kista subkondral, sklerosis, ankilosis, dan subluxasi, itu kadang-kadang ada di semua kelainan tersebut, ya, dengan dengan variasi yang berbeda, juga dengan gambaran pada gambaran degeneratif maupun inflamatori. Nah, kelainan-kelainan ini sebenarnya juga menggambarkan derajat dari suatu penyakit. Erosi sendiri sebenarnya pada beberapa penyakit inflamatori, erosi itu bisa disebabkan oleh sinovial hipertrofi, kemudian ada deposit kristal dan adanya infeksi. Contoh adalah ini pada rheumatoid arthritis misalnya. Erosi itu bisa disebabkan oleh adanya proliferasi sinovium. Nah, ini adalah sinovium, dia memproliferasi sinovium itu menyebabkan pembentukan panus. Ya. Panus kemudian dia akan mengerosi khususnya di daerah back area. Di back area sendiri kemudian dia akan mengerosi kondral dan akan menyebabkan suatu penyempitan celah sendi yang uniform. Ya. Karena itu kita melihat adanya pada RA itu kita melihat adanya erosi yang marginal. Ya. Bagaimana perjalanan penyakit RA itu sendiri? Kita lihat di sini. Kita lihat di sini ini adalah normal ya, kita lihat nih sinovium membrannya terinflamasi ya. Kemudian dia menebal, kemudian dia bentukan panus itu akan mengerosi cartilage, kemudian dia menyebabkan penyempitan celah sendi yang simetris atau yang diffuse ya. Panus sendiri itu akan merusak, menyebabkan cartilage loss, dan kemudian akan terjadi pembentukan jaringan fibros ya, jaringan fibros ini dan akan menyebabkan ankilosis. Karena itu pada RA kita biasa tidak menemukan adanya sklerosis, tapi ankilosis ini disebabkan adanya jaringan fibros. Ini contoh, mungkin dari ini kita semua sudah tahu ya kalau ini adalah RA dan ini adalah RA yang sudah derajat memang ada berat. Tapi kita lihat ada osteopenia, kemudian ada erosi, banyak sekali erosi ya. Erosi misalnya contoh erosi ada erosi ya. Memang walaupun dia jarang sekali mengenai sendi yang distal. Kemudian ada bony ankylosis ya. Kita tidak melihat sklerosis tapi di sini kita lihat ada ankylosis. Ya. Kemudian ada deformitas. Ini sudah menunjukkan RA yang sudah lama. Mungkin dari sini kita sudah bisa tahu semua RA. Tapi apakah ada kelainan yang lain? Kita bisa lihat, misalnya ada kelainan yang lain pada sendi distal. Ya. Osteopenia sendiri itu menggambarkan suatu kelainan itu sudah berlangsung lama. Ya. Jadi kalau kita melihat adanya suatu lesi, kemudian kita melihat ada osteopenia, kita harus berpikir bahwa kelainan itu sudah berlangsung lama. Bagaimana dengan deposit kristal? Deposit kristal atau bisa kondrokalsinosis atau bisa TOFI itu menunjukkan adanya atropati yang kristalin ya. CPPD klasifikasinya terjadi biasanya pada fibrocartilago atau pada hyalin cartilago. Juga dapat terlihat pada kapsul sendi. Ya. Pada sendi pergelangan tangan, pada sendi pergelangan tangan terlihat sebagai penyempitan celah sendi, biasanya daerah radiokarpal. Ya. Juga ada subkondrasis, kemudian ada degenerasi dari tulang-tulang karpal, ada sklerosis, dan kadang-kadang tanpa disertai dengan kondrokalsinosis. Ini adalah contohnya.
eee, ini adalah yang normal, ini ada deposit di hyaline cartilage, kemudian ini, eee, terjadi cartilage, cartilage loss ya, kemudian, ada serpihan-serpihan, cartilage di sini, kemudian dia terjadi degeneratif, bisa terjadi subchondral lama-lama. Ini adalah fragmentasi, serpihan-serpihan tersebut, ya, dan, ini contoh bahwa deposit itu bisa pada hyaline cartilage, bisa pada fibrocartilage, bisa pada synovium, bisa pada kapsul sendi ya, bisa juga pada jaringan lunak, sekitar. Ini salah satu contoh radiografi, kita lihat ada penyempitan celah sendi, kemudian ada subchondrosis, ada sklerosis, ya, kemudian ada kalsifikasi. Kalsifikasi sedikit di sini, kemudian ada soft tissue swelling. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa kadang-kadang kita lihat subchondrosis itu bukan hanya miliknya OA, tapi kalau kita tidak lihat di sini adanya osteofit, kita akan berpikir bahwa ini bukan. Ini ada menggambarkan suatu kelainan yang sudah berlangsung, kelainan yang sudah berat. Bagaimana dengan GOUT? Pada GOUT itu erosi disebabkan oleh TOFI, ya, baik pada intra atau ekstra atau paraartikuler. Biasanya yang klasifikasi tersebut biasa terlihat pada TOFI, yaitu pada penyakit yang lebih dini biasanya sendi itu tidak menyempit, ya, dan biasanya artikuler cartilage-nya itu dia masih cukup baik. Sementara pada RA cartilage itu akan menipis lebih lebih cepat. Kalau kita lihat tadi juga kan karena RA itu dimulai dengan sinovitisnya sendiri, sedangkan kalau GOUT itu tidak dimulai dengan sinovitis. Jadi kalau kita lihat ini GOAT, kalau kita lihat GOAT ini, ini kita lihat erosinya di sini. Kalau lihat di sini, ini ada erosi sendinya sendiri, kemudian dia mengerosinya itu tidak dilahului oleh sinovitis seperti RA, tapi dia mengerosi langsung ke dalam tulangnya, sehingga dia akan terjadi erosi seperti ini. Bandingkan dengan RA, tadi RA dia akan erosi di sini dulu, tapi kalau GOAT tidak. Sehingga kita akan melihat gambaran seperti punch out lesion ya. Ini yang GOAT lagi yang sudah lanjut, kalau kita lihat ini banyak sekali soft tissue-nya, jaringan jaringan lunaknya mesh ya, dalam masa jaringan lunak, lesi jaringan lunak, kemudian dengan punch out lesion yang banyak. Biasanya GOAT yang dini dia hanya pada satu sisi, tidak pada dua sisi. Tapi ini karena GOAT sudah lanjut, kita akan lihat dengan lihat gambaran dan erosi yang cukup banyak, dan dia bisa mengenai sendi-sendi distal. Ini kita lihat lagi, ini adalah GOAT, ya, erosinya di sini besar ya, ini gambaran overhanging edge ya, GOAT, ini erosi bandingkan dengan RA tadi. RA dia lebih dekat ke sendi ya. Nah, ini perbandingannya kalau GOAT dengan RA. Pada RA kita akan lihat penyempitan celah sendi, sedangkan pada GOAT itu penyempitan celah sendi itu akan sangat sebenarnya tidak terjadi ya. Jadi kalau terjadi ada sudah sangat berat dan ada komplikasi yang lain. Sedangkan pada RA itu erosinya kita lihat dia lebih marginal ya, sedangkan pada GOAT itu dia lebih eksentrik ya. Jadi RA biasanya kita lihat pada dua sisi, sedangkan kalau GOAT kita biasanya lihat pada satu sisi dulu, baru kalau sudah lanjut dia bisa pada sisi yang lain. Bagaimana dengan septic arthritis? Septic arthritis itu adalah tidak ada pola tertentu sebenarnya pada erosi. Dia bisa erosi marginal atau sentral, tergantung dari penyebabnya. Pada
artritis yang bakterial biasanya akan terjadi eh, penyempitan celah sendi yang lebih cepat, ya, dengan erosi yang lebih cepat dari tulang. Karena itu kita akan melihat dia biasanya lebih sklerosis, ya, lebih sklerosis, dan loss-nya itu akan lebih terlihat jelas. Nah, sedangkan pada yang tuberkulus atau fungal biasanya penyempitan celah sendinya itu akan berjalan lebih lambat, ya. Kemudian erosinya itu uh, biasanya terjadi, tapi joint space-nya itu tidak terlalu menyempit, tidak terlalu parah, ya, kelainannya seperti pada bakterial uh, artritis. Nah, tadi saya katakan bahwa biasanya pada tuberkulus itu biasa kita lihat osteopenia. Kembali lagi, kenapa? Karena perjalanan penyakit uh, tuberkulosa itu adalah perjalanan penyakit yang kronik, berlangsung lama, sehingga biasanya terjadi osteopenia. Masuknya suatu infeksi artritis itu bisa bermacam-macam. Ini ada beberapa cara, yaitu bisa melalui synovium, ya, masuk ke dalam sendi, bisa melalui hematogen, dia kemudian masuk ke epifisis, bila lempeng fisisnya sudah tertutup, dia masuk ke sendi. Kemudian ketiga, dia bisa melalui lempeng bisnisnya bisa masih terbuka, dia bisa melalui perifer masuk ke sendi. Ini kemudian bisa melalui selulitis masuk ke dalam sendi, atau bisa trauma langsung masuk ke dalam sendi. Nah, yang hematogen sendiri masuknya itu bisa bermacam-macam, ya. Bisa itu perjalanan melalui venula, ya, venula masuk ke dalam tulang, atau bisa dia masuk melalui sinovium dan kapsul sendi, ya. Kemudian atau masuk dalam kapsul sendi, kemudian dia masuk ke dalam tulang, bisa melalui dari periosteum dia masuk ke dalam tulang, atau melalui arteri nutrien dia masuk ke dalam tulang, dan kemudian akan masuk, perjalanan ini bisa langsung seperti ini, ya, atau dia bisa seperti ini. Nah, bisa juga dia itu perjalanannya itu seperti yang ini, ya. Dia melalui metafisis anastomosis di sini, kemudian masuk ke membrana sinovium, kemudian dia masuk ke dalam sendi. Atau bisa juga melalui subchondral fracture. Subchondral fracture terinfeksi dan masuk ke dalam sendi. Atau bisa masuk ke dalam sini melalui cartilage dan masuk lagi ke dalam sendi. Jadi ada bermacam-macam cara itu akan masuk ke dalam sendi. Karena itu gambarannya juga akan bermacam-macam. Kalau misalnya dia dari satu sisi, maka kita akan melihat seperti ini. Kita melihat soft tissue swelling, tapi ini tidak terlalu jelas. Kemudian ada ini joint space narrowing, ya. Kemudian ada gambaran destruksi dengan tepi yang batas yang tidak tegas. Dan kita lihat ini dia lebih sklerosis. Kemudian saya singgung sedikit mengenai seronegatif inflammatory arthritis. Ditandai dengan ini penting lagi, ya, ada proliferasi tulang yang biasanya tidak kita temukan pada RA. Kemudian ada periostitis, bisa epifisitis, dan biasanya melibatkan tulang-tulang di sendi yang distal. Bisa disebabkan oleh psoriatic arthritis, ankylosing spondylitis, dan reactive arthritis. Ini adalah contoh psoriatic arthritis. Kita lihat ini mulai dari sini, kita lihat ada erosi, ada bony proliferation ini, ya. Bony proliferation, kemudian kita lihat melibatkan ulna, stiloid ulna, dan ini ada periostitis. Kemudian ini juga kita lihat, ya, ada erosi, ada proliferasi yang menandakan dia suatu seronegatif inflammatory arthritis. Nah, ini adalah reaktif arthritis. Reaktif arthritis kita bisa lihat lagi, dia menyerupai psoriatic arthritis, ya. Ada bony proliferation. Nah, biasanya kalau reaktif arthritis itu dia ada penyakit yang lain, misalnya Ritter disease, atau misalnya biasanya juga ada uveitis, ada konjungtivitis. Ya, kita lihat ada bony proliferation, ada sklerosis, ada penyempitan celah sendi.
Sekarang kita masuk ke dalam osteofit. Osteofit kita tahu osteofit itu menggambarkan OA, ya, baik primer maupun sekunder. Bisa juga disertai dengan entesis dan biasanya pada daerah-daerah yang dengan tekanan, ya, yang ada OA itu bisa sekunder dan bisa primer. Yang sekunder itu biasanya osteofit itu relatif minimal dibandingkan dengan kelainan yang terjadi pada tulang itu sendiri. Misalnya joint space narrowing-nya itu lebih jelas kelihatan, kemudian ada subchondral sclerosis juga lebih jelas kelihatan dibandingkan dengan osteofitnya yang relatif minimal. Nah, sedangkan OA primer itu biasanya joint space joint space narrowing atau dan kelainan yang lain itu disertai dengan osteofit yang signifikan, ya, osteofitnya sangat jelas sekali. Ini adalah contoh uh, bagaimana perjalanan penyakitnya. Kita lihat pada karena tekanan, karena satu sisi pada tekanan, maka penyempitan celah sendi itu hanya terjadi pada daerah yang dengan tekanan. Kita sebut sebagai uh, ununiform atau asimetris atau vokal joint space narrowing, ya. Penyempitan celah sendi yang vokal atau asimetris atau ununiform, ya. Kita lihat di sini karena tekanan terus-menerus kita terjadi osteofit, ini sklerosis, sklerosis subchondral, kemudian ada erosi dari kartilage, kemudian sampai ke tulang, dan dia kemudian cairan sendi ini akan masuk, terjadi subchondrosis. Nah, tulangnya sendiri dia akan terjadi proses penyembuhan sehingga dia akan tertutup sehingga membentuk subchondrosis. Ya. Kemudian ada serpihan-serpihan tulang itu yang keluar yang kita sebut sebagai intraarticular loose bodies, ya. Seperti ini nih, ya, kalau kita lihat kartilage-nya sudah rusak, kemudian ada degenerasi, ada defect, ya, kemudian ada sklerosis, ada osteofit. Itu menggambarkan adanya OA. Jadi dia hanya pada satu sisi. Satu sisi ini adalah OA, kita lihat ada osteofit, ada sklerosis, ada joint space narrowing yang pada sendi apendikular kita sulit membedakan. Kalau sendi kayak seperti gendong itu kita bisa lihat, ya, penyempitan celah sendinya pada satu sisi. Tapi kalau pada appendicular arthritis itu kita kadang-kadang tidak melihat karena sendinya itu sangat kecil sehingga seolah-olah ini diffuse, ya. Ini seperti ini seolah-olah ada diffuse, walaupun kalau kita lihat lebih jelas bahwa di sini lebih sempit dibandingkan dari sisi sini. Ini juga dia lebih sempit dibandingkan sisi yang sebelahnya. Ya. Ini adalah membandingkan antara ini adalah OA, ya. OA kita lihat ada osteofit, ada sklerosis, ada subchondral sklerosis, subchondrosis, dan adanya loose bodies. Dan ini ada erosif RA. Erosif RA itu juga ada osteofit, ada irregularitas dari permukaan sendi, kemudian kemudian ada osteofitnya juga, ya, dan ada sklerosis. Dan ini adalah psoriatic arthritis, ya. Kita lihat ada proliferasi, ya. Ini dia biasanya densitasnya lebih tinggi, kemudian ada erosi. Bagaimana membandingkan dengan osteofit di sini? Kalau kita lihat bahwa osteofit itu kita lihat dia lebih ke dekat sendi, sedangkan kalau proliferasi bony proliferation itu biasanya dia lebih ke atas daripada sendi. Sedangkan ini adalah RA. RA kita lihat dia lebih osteopenia dan erosinya marginal, ya. Biasanya di dua sisi. Nah, sekarang kita bicara tentang distribusi dari lesi. Sebenarnya adalah studi empiris. Studi empiris, dan ini sudah berlangsung sebenarnya puluhan tahun dari tetap kita bisa pakai sampai sekarang. Kita balik ke septic arthritis. Septic arthritis itu biasanya melibatkan satu sendi, ya. Jangan sekali yang lebih dari satu sendi. Jadi kalau kita melihat suatu kelainan pada
tangan atau pada kaki atau manus pedis, kita lihat hanya satu kelainan, maka kita biasanya langsung berpikir dulu bahwa itu adalah septic arthritis. Tentu saja kita lihat lagi kemudian bagaimana morfologi dari lesinya tersebut. Kemudian ini adalah RA, ya. RA itu biasanya lebih dari satu join, kemudian bilateral, relatif simetris, ya, biasanya pada sendi-sendi yang lebih proksimal, ya, metacarpophalangeal, kemudian sendi proksimal, ya, sendi interfalang proksimal, kemudian di digiti satu. Ya. Pada pedis biasanya dimulai dengan metatarsal 5 dan MTP 1 di sini. Ya. Sedangkan pada OA itu biasanya pada sisi interfalang yang lebih distal dan biasanya lebih khas pada di daerah di metacarpophalangeal 1, ya. Dan biasanya dia unilateral, ya, walaupun bisa bilateral tapi biasanya unilateral, ya. Dan pada kaki biasanya dimulai dengan MTP 1 joint, di sini tidak terlihat. Nah, bagaimana dengan gout? Pada gout itu juga biasanya bilateral, biasanya asimetrik, kemudian tersering adalah pada sendi-sendi distal interfalang, proximal interfalang, serta metacarpophalangeal joint, ya. Pada pedis juga bisa terjadi pada semua joint, ya. Predileksi adalah pada MT1, ya. CPPD dia biasanya di daerah yang lebih proksimal, di daerah metacarpophalangeal joint, kemudian bisa di radius scaphoid, ya. Radius scaphoid, kemudian di trapezioscaphoid, dan di lunate capitate joint serta distal radioulnar joint. Ini adalah perbandingan antara OA, RA, dan CPPD. OA, kembali kita bisa lihat di digiti 1 dan sendi-sendi yang lebih distal. Sedangkan RA pada digiti 1 dan sendi-sendi yang proksimal, kemudian PPD adalah pada sendi-sendi yang lebih proksimal. Ini perbandingan lagi RA, OA. OA ini biasanya pada carpometacarpal joint, kemudian dengan pada trapezoidal joint, kemudian pada RA dia bisa hampir di semua sendi-sendi carpalia, intercarpalia, dan radiokarpal sebenarnya. Dan pada CPPD dia lebih di proksimal. Ini pada RA kita lihat dia lebih proksimal, kembali gout bisa di semua tempat, sedangkan OA bisa hanya pada digiti 1 di daerah metacarpophalangeal. Ini sebenarnya skema yang cukup yang saya rasa banyak yang sudah tahu. Bagaimana kita mengapproach? Satu adalah kita melihat dulu joint space narrowing-nya. Ya. Kita lihat simetrik atau uniform, ya, atau asimetrik. Asimetrik kata lainnya ununiform. Kemudian kita lihat osteofit ada tidak. Ada osteofit, maka kita akan berarti osteofitnya itu yang signifikan, ya, dengan sklerosis, maka kita langsung berpikir bahwa itu degeneratif. Kemudian kita lihat kalau dia simetris dengan erosi, kemudian ada penyempitan celah sendi, kita ada soft tissue swelling, kita berpikir bahwa itu inflamatori. Inflamatori kita lihat kalau satu joint maka biasanya itu infeksi. Kalau lebih dari satu joint, maka kita akan berpikir bahwa ini adalah bisa RA, bisa seronegatif, spondyloarthropathy. Kalau kita lihat tidak ada proliferasi bone, ya, kita
berpikir bahwa itu RA. Tapi kalau ada bone proliferation maka kita berpikir bahwa itu seronegatif spondyloarthropathy. Ya. Ini adalah problem yang klasik. Oke, sekarang kita lihat kasus. Kasus pasien ya, sendi genu. Kita lihat ada joint space narrowing, kita lihat tidak ada. Kemudian apakah ada osteofit? Tidak ada, maka degeneratif kita singkirkan. Kemudian kita lihat apakah ada erosi marginal? Tidak ada, maka inflamasi pun akan kita singkirkan. Tidak ada bone proliferation, maka kita singkirkan. Yang kita lihat apa? Ternyata kita lihat di sini ada klasifikasi pada daerah meniskus. Maka ini adalah deposit kristal, chondrocalcinosis. Nah, ini adalah menggambarkan RA. Kalau kita lihat RA, kenapa? Ini kalau kita lihat di sini banyak sekali erosi. Ya, kita lihat di sini, terutama erosi. Bagaimana erosinya, bentuknya, ya, dia tidak ada, hampir tidak ada sklerosis, dia osteopenia, tidak ada osteofit, penyempitan celah sendinya bagaimana? Karena celah sendinya dia tipis, kita lihat terutama di sini, ya, penyempitan celah sendinya jelas sekali, erosinya bentuknya seperti ini, tidak ada osteofit, joint space narrowing-nya jelas, sendi distalnya hampir tidak ada, walaupun kita lihat ini ada satu, ya. Nah, tapi kita lihat lagi ternyata dia juga ada subchondral sklerosis. Kenapa? Karena penyakit biasanya karena dia juga berlangsung cukup lama, maka bisa terjadi subchondrosis ya. Juga ada sklerosis, walaupun sebenarnya sklerosis ini relatif minimal dibandingkan dengan erosi-erosi yang terjadi. Kalau kita melihat subchondrosis, kita tidak lihat osteofit, berarti ini bukan diakibatkan oleh degenerasi. Nah, sebenarnya RA sendiri itu kalau yang kita lihat itu sudah berlangsung cukup lama. Ya. Tapi kalau kita lihat dia hanya osteopenia dan kalau klinisi mencuri dia RA, maka kita anjurkan untuk MRI. Kenapa? Karena MRI sendiri sekarang merupakan salah satu kunci diagnosis untuk RA, terutama yang fase dini. Kenapa? Kalau sudah pada kelainan yang kita lihat pada seperti tadi, itu merupakan RA yang sudah berat. Sedangkan klinisi akan berusaha mengobati pada yang lesi yang lebih dini. Ini adalah MRI dengan kontras. Yang kita lihat di sini adalah penyangatan pada bone marrow, ya. Kemudian ada synovium yang sangat tebal, ya. Kemudian kita lihat ada erosi. Ya. Jadi MRI pada RA itu menggambarkan reaksi inflamasi dan menggambarkan juga adanya kelainan struktural. Reaksi inflamasi yang kita bisa lihat itu ada sinovitis, ada osteitis ya. Jadi ada bone marrow yang menyengat kontras, kelainan bone marrow yang menyengat kontras kita sebut sebagai osteitis ya. Dan juga ada tenosinovitis biasanya ya. Jadi dan reaksi inflamasi pada RA itu ada sinovitis, osteitis dan tenosinovitis. Nah, yang kita lihat kadang-kadang pada foto polos itu ada yang kelainan struktural, yaitu apa? Erosi, ya, dan joint space narrowing, ya, atau misalnya sudah ankylosis. Ini adalah contoh ada soft tissue swelling di sana. Kemudian ada klasifikasi di sini. Ya. Balik lagi kita tidak melihat adanya penyempitan celah sendi, tapi dia tidak terlalu signifikan, tidak ada erosi. Ya, kita lihat ada lesi-lesi erosi di sini banyak dengan ada gambaran klasifikasi. Erosinya di mana gambar punch out dengan overhanging edge, maka ini adalah taufik. Ya, kalau kita lihat lagi ada swelling di sini. Ini adalah growth. Nah, ini sekedar kalau growth itu sebenarnya mudah sekali kalau kita gunakan dengan CT scan ya. Ini yang hijau ini adalah deposit dari monosodium uric ya, deposit. Jadi dia tidak hanya deposit di sendi, tapi juga bisa deposit di jaringan lunak yang lain.
Dengan software ini sebenarnya dengan sekali pencet saja kita sudah bisa lihat sampai seberapa banyak deposit monosodium urik yang terdapat pada pasien tersebut. Ini bagaimana membedakan tadi, balik lagi membedakan RA dan GOAT. Ini RA, lihat erosinya bentuknya seperti ini, ya. Sedangkan GOAT kita lihat dia lebih keluar dengan gambaran punch out. Ya. Nah, ini adalah kalau kita lihat sekarang, ada penyempitan celah sendi, iya. Di sendi mana? Sendi yang relatif ke lebih ke sampai ke distal ya, sendi sampai ke distal. Apakah terdapat osteofit? Ya, hampir semuanya terdapat osteofit. Apakah ada sklerosis? Ya, ada sklerosis. Ya. Jadi kalau kita lihat ada penyempitan celah sendi, kemudian di daerah yang sampai ke distal, osteofitnya signifikan, ada sklerosis, maka kita akan mengarah pada OA. Ya. Ini juga ya, ada osteofit. Ya. Osteofit yang signifikan, ini ada irregularitas. Ini adalah erosif OA. Nah, sekarang kita lihat ini, densitasnya dia menurun, ada erosi, oke. Ada sklerosis, tidak ada sklerosis. Ada osteofit, tidak ada osteofit. Ada soft tissue swelling, ada erosi. Bagaimana bentuk erosinya? Kalau misalnya kita lihat dibandingkan dengan RA dia erosinya akan lebih ke dekati sendi. Ini lebih dapat di keluar sendi. Kemudian ini juga ada destruksi. Apakah ini? Jadi kalau kita melihat nih, saya nggak ada foto yang ininya, foto yang lengkapnya terpotong. Ini adalah TB, ya. Bagaimana lihat? Kita lihat ada destruksi tulang, penyempitan celah sendinya ada, tidak ada sklerosis yang jelas, ya. Tidak ada osteofit, ada osteopenia. Kemudian kan infeksinya ini sudah berjalan lama. Ini juga kita lihat ada destruksi, ya. Tidak ada osteofit, tidak ada sklerosis, penyempitan celah sendinya dia difus, menandakan dia reaksinya inflamasinya dia reaksi inflamasi menyebabkan dua sisi, tapi kita tidak melihat sklerosis yang tebal, ya. Ada sklerosis tapi dia relatif minimal, ya. Ini juga ada penyempitan celah sendinya dia difus, densitas tulangnya dia sebagian menurun, kita lihat. Ya, ini adalah juga TB. Balik kalau kita melihat ada suatu lesi, kita lihat kita lihat dulu semuanya baik, hanya ada satu lesi di sini, maka nomor satu yang kita pikirkan apa? Infeksi. Apakah dia cocok dengan infeksi? Kita lihat di sini lihat ada lesi litik, dia ada sklerotik, ada penyempitan celah sendi, dia tidak ada osteofit, ya. Tidak ada erosi marginal, ya. Bahkan bahwa ini adalah suatu infeksi, ya, karena cuma ada satu, sedangkan tulang yang lainnya kita lihat masih baik. Oke, jadi ini adalah sedikit kita lihat chart yang coba saya buat. Lihat dan OA, dia ada OA, ada osteopenia, biasanya tidak, joint space narrowing-nya vokal atau ununiform, ya. Kemudian ada osseous erosi, tidak. Kemudian ada subkondrosis, iya. Ada sklerosis, iya. Osteofit, iya. Intraartikular osseous fusinya tidak ada. Ya, biasanya dia bisa pada sendi yang besar maupun sendi-sendi yang lainnya. Kemudian ini adalah rheumatoid arthritis. Biasanya dia ada osteopenia, kemudian diffuse, ada erosi, ada subkondrosis, bisa ada subkondrosis, tidak ada sklerosis, ya, tidak ada osteofit,
biasa pada kapal antara salah saya, kemudian ada kolaps atau tidak, dan lokasi-lokasi yang tersebut tadi. Kemudian ada the gout tidak ada osteopenia, joint space narrowing bisa tidak ada, kemudian ada erosi iya, ada subchondrosis iya bisa, kemudian ada sklerosis, ada osteofit, tergantung kalau dia sudah ada OA sekunder, kemudian ada fusi jarang sekali, kemudian ada kolaps bisa tidak bisa ya tidak tergantung dari derajatnya penyakit. Ini adalah CPPD, kemudian joint space narrowing-nya ada diffuse, kemudian ada subchondrosis bisa ada sklerosis, ada osteofit, bisa iya bisa tidak tergantung derajatnya, dan ada bisa ada fragmentasi, ada kolaps ya bisa. Sedangkan pada septic arthritis, osteopenia bisa iya bisa tidak tergantung penyebabnya, kemudian joint space narrowing juga tergantung penyebabnya ya, walaupun dia lebih banyak ya ada, kemudian ada erosi ada, kemudian ada subchondrosis tidak ada biasanya, kemudian ada sklerosis bisa iya bisa tidak ada tidak ada osteofit, tidak ada fusi, kemudian adanya fragmentasi atau kolaps bisa terjadi, dan biasanya hanya pada satu joint. Jadi bagaimana kita mengapproach-nya, satu adalah pertama tadi saya katakan kita harus membedakan dulu dia degeneratif atau bukan ya. Begitu kita lihat joint space narrowing-nya misalnya asimetrik, kemudian ada osteofit, maka kita langsung itu kemungkinan degeneratif ya. Osteofitnya itu yang pertama adalah osteofitnya itu harus lebih signifikan dibandingkan kelainan yang lainnya. Kemudian karakteristik inflamasi artritis itu ada erosi, osteopenia, soft tissue swelling, kemudian joint space narrowing yang uniform. Nah, bila pada satu sendi kita harus berpikir bahwa itu suatu infeksi. Pada inflamasi yang menyebabkan joint yang banyak, kemudian proksimal distribusi, kemudian dia simetris, kita berpikir bahwa itu RA. Ya. Dan kalau dia melibatkan distal joint, kemudian ada bone proliferation, maka kita berpikir bahwa itu seronegatif inflammatory arthritis. Oke. Jadi kita penting melihat distribusi lesi, kemudian pattern dari joint involvement. Ya. Saya rasa itu saja kita berbagi. Saya berbagi, mudah-mudahan itu bermanfaat. Demikian Dr. Marsha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Diana atas paparannya yang komprehensif. Untuk Dr. Diana sudah ada pertanyaan yang masuk. Boleh silakan dilihat-lihat dulu pertanyaannya. Nanti kita akan bahas belakangan setelah Dr. Tarika. Baik, hadirin sekalian, kita lanjut ke topik yang kedua. Topik yang kedua ini akan disampaikan oleh Dr. Tarika Salama, spesialis radiologi